percaya kepada Allah dan percaya kepadaku. Ada berapakah yang harus kita Allah. percaya di situ, Pak Pendeta? Oke, yang ditanya ini pribadinya atau hakikatnya? Kan bingung sendiri kan? Kalau hakikatnya. Janganlah Enggak, gelisah hatimu. yang bertanya Begini, yang sabar, bingung. sabar. Sebenarnya yang bertanya Iya, yang sabar. bingung. Iya, sabar. Nah, Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, Nah. percaya juga kepadaku. Yang saya tanyakan, ada berapa yang harus saya percaya di situ? oke. Percaya kepada Allah, 1. Percaya kepada Yesus pribadi, 1. Jadi ada berapa? 1 hakikat, 1 pribadi. Kok ketawa? Makanya itu saya bilang Oten bingung sama Bibelnya. Enggak. Nah, Yang kalau bingung begitu tuh- coba Anda jelaskan. Coba Anda jelaskan itu. Coba Anda jelaskan. Saya mau dengar. Coba jelaskan. Kalau Anda tidak mau jujur tidak apa-apa. Biasa kan? Mai laki 3 nomor 10 nanti hancur. Silakan. Ya, teman-teman Muslim itu karena konsep ketuhanannya itu beda dengan Kristen. Kalau konsep ketuhanan Kristen yang ketika kita bicara tentang Allah, berarti itu merujuk pada hakikat, bukan pribadi. Nah, sedangkan Islam kan beda dengan Kristen, makanya Islam ketika memahami Kristen bingung. Yang bingung tuh Islam sebenarnya, bukan Kristen. Iya. Terus Jadi ketika kita bagaimana penjelasan Nah, Anda ketika jemaat tanya ayat itu? ya, penjelasan seperti tadi, hakikatnya. Percaya kepada Allah itu berarti hakikatnya. Nah, Allah itu esa, hakikatnya itu esa. Percaya kepada Yesus, Yesus adalah salah satu pribadi dari Allah yang esa. Kok penjelasan Anda keluar dari Bibel ya? Kok saya lebih pintar menjelaskan daripada Anda? Kenapa begitu? Enggak, karena Anda Islam. Oke, Kamu Islam jadi baik. gini. Ketika Islam memahami tentang Allah, kalau saya tanya, kalau saudara paham tentang Alkitab atau Bibel, nah konsep Allah dalam Bibel itu seperti apa? Ya, Bingung. Markus 12:29. Bingung. Enggak, bukan itu definisinya, konsepnya. Iya, Markus 12:29 itu kan sudah konsep itu. Yesus Ya. sendiri yang mengatakan, masa Anda mau bantai Yesus? Enggak. Nah, Coba jadi saya coba tanya, Anda diam dulu. Oke, baik, gantian. Oke, Allah dalam konsep. Oke, silakan. Oke, gantian. Silakan. Oke, Anda diam biar saya jelaskan. Ya, Anda diam saya jelaskan ya. Boleh? Ya. Boleh? Biar Supaya saya dengar penjelasannya. hargai. Iya, dengar Pak Pendeta. Dengar baik-baik. Tolong hargai gelar saya PST, peneliti sekolah teologi, itu baru JMC, itu jangan modal congor ya. Tolong hargai ya. Oke? Gelarnya dari aku itu. Kenapa? Ya tidak masalah, tidak masalah. Gelarnya. Tidak masalah. Oke, silakan. Nah. Oke, boleh. Ya, Anda duduk dengan baik. Coba saya injili Anda hari ini ya. Anda dengar baik-baik, dengar baik-baik. Iya, dengar baik-baik dulu. Oke. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, dengar dulu. Saya mau jelaskan sama Anda ini, ya. Anda mesti belajar sama saya karena rata-rata hanya Islam yang paham Bible. Tenang. Aduh. Sabar dulu. Paham bagaimana kebingungan. Iya, sabar dulu. Tadi saya Sabar tanya dulu. konsep Ini saya Allah mau- saja. Enggak. Iya, ini Masa saya mau itu jelaskan. Enggak, maksudnya jangan menipu lah. Mana ada Islam yang paham Bible? Makanya tenang dulu, Coba kita tunjukin buktikan. salah satu Ini kan Islam yang yang paham dinonton. Bible. Iya, dengar. Ini yang dinonton kan Yang 5,1 dinonton bahasa Indonesia. Bukan yang dinonton, yang menonton. Yang dinonton apa itu kalimatnya? Ya sudah, Bahasanya benar saya sedikit. oke, siap. Saya salah Bagaimana kata saja. memahami Saya Bible? oke, baik. Saya salah Paham ucap Bible saja. bagaimana? Saya Kalimat mohon ayat maaf. terulang-balik. Iya, dengar. Iya. Saya salah ucap saja. Saya mohon maaf. Tapi pendeta salah Tuhan. Pendeta tidak mohon maaf, tidak apa-apa. Boleh saya jelaskan? Kali bahasa Indonesianya terbolak-balik. Coba menjelaskan dengan bahasa Indonesia yang teratur supaya kita paham. Bentuk aktif pasifnya jelas. Pendetanya Bagaimana saya paham kira Bible? Bahasa super. Indonesia yang terbolak-balik. Oke, boleh saya jelaskan? Jelaskanlah. Saya mau Oke, dengar. baik. Bisa. Oke, bisa Pak Pendeta mute sendiri biar jangan terganggu.
Soalnya ini rahasia, ini yang saya jelaskan, ini rahasia Bibel ini. Ya, jelaskan. Boleh? Oke, Tuh. baik. Yes. Loh, ketawa. Sabar. Menjelaskannya ketawa. Iya, iya sabar. Oke. Kapan penjelasannya kalau begitu? Ini sudah mau mulai. Coba diam dulu, diam dulu, diam dulu. Oke. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, di situ dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus. Nah, kalau kita tanya kepada pendeta, pasti mutar-mutar dari mai laki sampai orang pung laki. Pasti mutar. Mending kita tanya langsung kepada Yesus. Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti kita percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Nah, sekarang kita tanya kepada Yesus lagi. Yesus, terus percaya kepada kamu sebagai apa? Yohanes 11:42. Apa kata Yesus di situ? Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oh, berarti percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Makanya Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah sebagai Tuhan langit dan bumi, dan percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Jikalau kita sudah percaya Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus, Allah itu siapa? Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan kepadanya kamu harus berbakti. Yesus, Tuhan Allah itu Tuhan kamu juga. Markus 12:29. Hukum yang terutama denganlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus, berarti Allah itu Tuhan kamu dan Tuhan aku juga. Yohanes 20 nomor 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Silakan Pak Pendeta tanggapi. Begitu. Jangan cuma bawalah persembahan, persepuluhan, perbendarahan ke rumah Tuhan. Sudah bisa Ujilah aku dan aku buka tingkat-tingkat berkat. Lanjut. Jadi coba sekarang saudara mute, saudara punya sendiri. Coba mute dulu. Mute dulu. Oh, enggak mau mute. Jadi gini. Nah, makanya saya bilang yang bingung dengan Bible itu bukan orang Kristen, tapi orang Islam. Salah satunya PST Loading. Ini bingung. Nah, tadi dia menyebut misalnya, dia katakan Tuhan Yesus berkata, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, ketika kita bicara tentang Allah atau Tuhan dalam konteks Alkitab, kita bicara Allah itu kita bicara hakikat. Nah, teman-teman Muslim beda memahami dengan konteks pribadi, jadi ngawur, bingung karena membawa pemahaman Islam ke dalam Alkitab gitu. Jadi bingung. Nah, dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 15-16, tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Dan memang tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Nah, kenapa? Karena Tuhan, bicara Allah itu hakikat. Nah, yang hakikat ini berinteraksi sebagai pribadi. Ya, berinteraksi dengan manusia sebagai pribadi. Dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Yohanes 14 ayat 1, percayalah kepada Allah. Kalau orang percaya kepada Allah, maka percaya juga kepada Yesus. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus adalah Allah. Gitu. Kalau menolak Allah berarti menolak Yesus juga sebagai Allah. Itu. Maka di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17-18
orang-orang Yahudi itu sangat ya membenci Yesus Kristus karena Yesus selama berinteraksi dengan mereka, Yesus memposisikannya sama dengan dia memposisikan dirinya sama dengan Allah. Nah, karena dia menyebut Allah itu sebagai Bapanya. Jadi ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, jadi yang dibawa oleh PS Loading ini, ayat-ayat yang dipakai, itu ayat-ayat yang sebenarnya hanya sisi sebelah saja. Nah, karena Yesus itu adalah Allah dan manusia. Yohanes 1 ayat 18 bilang, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, ya teman-teman muslim, konsep keilahian ketuhanan Islam itu seperti apa? Coba PS Loading jelaskan. Ya konsep kealahan menurut Islam itu seperti apa? Apakah Allah dalam konteks Islam itu pribadi atau itu hakikat? Nah, itu perlu dijelaskan. Allahnya Islam itu pribadi atau hakikat? Kalau dia hakikat, hakikatnya seperti apa? Kalau dia pribadi, dia berinteraksi sebagai pribadi seperti apa? Nah, coba jelaskan. Silakan. Jangan pucat. Lihat kan tadi dia tidak jelaskan dapat. Silakan. Intinya kalau pendeta saya tanya yang muslim. Saya tanya iya, yang biarkan. pemahaman. Iya, waktu saya dong. Silakan, waktu Anda. Iya, mute dulu. Tadi saya sudah mute sendiri. Mute. Ya. Nah, kan teman-teman kita bisa tahu dari cara penjelasan Pak Pendeta tadi ya. Beliau menjelaskan dengan sangat hati-hati, jangan sampai perpuluhan hilang. Tahu, kita tahu kan? Kalian bisa simak sendiri. Ya, tadi saya sempat catat ya, dan dia minta menjelaskan tentang konsep ketuhanan di dalam Islam. Oke, jadi begini teman-teman, gunanya kita beragama punya kitab suci ini, ketika ada orang yang bertanya tentang agama kepada kita, maka kita menjelaskan sesuai kitab suci. Bukan ketika orang bertanya tentang agama, kita kesampingkan kitab suci dan kita pakai paham pribadi. Akhirnya kita menjelaskan agama melalui selera masing-masing. Maka terjadilah perselisih paham. Sebagaimana tadi Romo Cafe dan Pendeta Mel Atok. Karena mereka menjelaskan bukan sesuai kitab suci, tetapi sesuai selera masing-masing. Nah, begini konsep ketuhanan di dalam Islam. Di dalam Islam, di dalam Quran surat Toha ayat 14, di situ dikatakan, Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Dan sembahlah aku. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatkan aku. Loading. Allah itu nama apa gelar? Allah itu adalah nama. Dalilnya mana? Dijelaskan lagi dalam Al-Quran. Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Loading, bagaimanakah rupa Allah itu? Dijelaskan juga dalam Al-Quran, Asy-Syura ayat 11. Laisa kamislihi syai'un. Dia tidak serupa dengan makhluk. Ditanya lagi, kenapa dia tidak serupa dengan makhluk? Dijawab juga pakai Al-Quran. Al-Ikhlas ayat 4. Karena tidak ada suatu pun yang setara dengannya. Ditanya lagi. Terus bagaimana cara kita melihat dia? Dijelaskan juga dalam Al-Quran. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Timbul pertanyaan lagi. Jangan-jangan dia tidak ada. Kalau sesuatu hal yang tidak terlihat namun tidak ada, bagaimana kita punya akal? Tidak terlihat, berarti akal kita tidak ada. Jadi ketika kalian mengatakan di mana Allahmu, bisa dilihat atau tidak? Al-Quran kami menjelaskan dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Terus bagaimana Allah menunjukkan bahwa dia itu ada namun tidak terlihat? Bagaimana caranya? Allah menunjukkan eksistensinya, yaitu melalui ciptaannya. Dijawab juga pakai Al-Quran kami. Quran surah Fusilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami dan pada diri mereka. Apakah tanda kebesaran Allah yang tidak bisa ditolak oleh manusia? Dijelaskan dalam Al-Quran, Quran surah Luqman ayat 10. Dialah Allah menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Bukan sama dengan RT3 RW 1, tiang langit bergoyang-goyang, bukan. Nah, itu. Jadi ketika Anda bertanya tentang ketuhanan kami sudah menjelaskan melalui Al-Quran. Anda mau paham atau tidak paham, yang penting semua saya menjelaskan pakai dalil.
Kalau Al-Quran Anda tidak paham itu wajar. Tapi kalau Bibel Anda tidak paham itu kurang ajar. Nah, saya menanggapi sedikit. Tadi Anda mengatakan 1 Timotius 6 nomor 16. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 penjelasan Anda ini ngawur sekali saya lihat ini. Tidak cocok. Mending gereja Anda itu kasih saya kontrak buat saya penginjilan. Begini Pak Pendeta ya. Kuterangkan sama Anda 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia. Dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Loading, siapa sosok ini? Inilah sosok Allah Bapa. Tidak dapat dilihat, tidak dapat terhampiri. Terus bagaimana kita bisa mengenal sosok Allah Bapa yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat terhampiri? Maka dijelaskan dalam Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti kalau kita punya akal sehat berjalan, tugas Yesus datang ke dunia ini, dia mau memperkenalkan kepada Bani Israel bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam narasi Yohanes 5:37 Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kalau kita tanya kepada Pak Pendeta, untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Pasti pendeta mulai putar dari Kejadian sampai kebingungan kita. Mending kita tanya Yesus. Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Yohanes 3:3-4. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yesus, apakah benar kamu menyampaikan firman Allah? Benar. Dalilnya mana? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jederkon. Coba. Nah, untuk Pak Pendeta, tolong Anda tanggapi pertanyaan saya ini. Saya berikan Anda waktu untuk menjelaskan walaupun Anda putar-putar dari satu raja-raja sampai raja hutan terserah. Di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kutanya sama Anda, untuk mendapatkan hidup yang kekal, kita percaya kepada anaknya ini sebagai Tuhan atau utusan Tuhan, dan mana dalilnya? Silakan. Saya mute. Ya, jadi sebenarnya tadi Sloding menjelaskan tentang konsep ketuhanan dalam konteks Islam itu tidak jelas. Saya punya pertanyaan tadi itu pribadi atau hakikat? Tidak ada jawaban. Apakah itu pribadi atau hakikat? Malah dijawab kemana-mana. Saya tidak bertanya apakah dia patut disembah atau tidak. Makanya coba disimak baik-baik, diperhatikan baik-baik. Pertanyaannya diperhatikan. Dalam konteks keislaman, itu Allah itu pribadi atau hakikat. Nah, kalau dia pribadi, tunjukkan datanya. Interaksi sebagai pribadi. Kalau dia hakikat, juga tunjukkan datanya. Nah, karena di surah Al-Baqarah 23, di situ ada penggunaan jamak. Ya. Nah, surah Al-Baqarah 23 itu ada penggunaan jamak. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisalnya dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi jika kamu meragukan yang kami turunkan, nah itu makanya saya tanya itu pribadi atau hakikat, enggak nyambung dari tadi. Nah, Yohanes 3 ayat 16. Ya, sebenarnya sudah dijelaskan Yohanes 3 ayat 17. Nah, ayat 16-nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, lanjut di ayat 17-nya, sebab Allah mengutus anaknya.
Jadi Yesus itu anak Allah. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Jadi Yesus itu adalah anak Allah. Gitu. Ayat 16 ayat 17-nya jelas. Nah, makanya saya bilang yang bingung dengan Bible itu bukan orang Kristen, tapi orang Islam yang mau membahas Bible. Sama seperti PS Loading ini. Lalu Yesus itu siapa? Nah, Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 16 ayat 16 ayat 15 sampai 17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapa aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, bagaimana tadi jawaban bahwa Yesus menyatakan supaya orang Yahudi percaya kepada Allah yang tak terlihat. Orang Yahudi memang percaya Allah tak terlihat. Itu ngasal itu. Makanya saya bilang, yang bingung itu bukan Kristen terhadap Alkitab, Bible. Tapi yang bingung itu Islam yang mau membahas Alkitab. Bingung. Nah, sekarang saya tanya, konsep kealahan dalam konteks Islam itu Allah itu pribadi atau hakikat? Saya tidak tanya nama, saya tidak bertanya tentang nama, saya tidak bertanya tentang dia patut disembah atau tidak. Yang saya tanyakan, dia itu hakikat atau pribadi? Kalau dia hakikat, hakikatnya seperti apa? Kalau pribadi berinteraksi seperti apa? Karena kalau pribadi, justru saya temukan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 23, itu dia berinteraksi sebagai pribadi dalam bentuk jamak, bukan bentuk tunggal. Nah, yang saya tanyakan itu, coba tolong dijawab. Itu. Nah, kalau mengenai Yesus Kristus, kita sudah jelas orang Kristen. Ada banyak ayat yang menyatakan Yesus adalah Allah. Ya. Ada banyak ayat yang menyatakan itu, termasuk ketika dia berinteraksi dengan murid-muridnya. Gitu, PS Loading. Jadi yang bingung dengan Bible itu bukan orang Kristen. Yang bingung dengan Bible itu adalah orang Islam yang mau membahas Bible. Makanya PS Loading ini cocoknya ikut kelas sekolah minggu dewasa di gereja kami. Baru bisa cerdas bahas Bible. Kalau bahas Bible begini tidak bisa cerdas. Ya 1 Timotius 6 ayat yang ke 16 tadi, 15-16 itu sudah jelas menyatakan itu apa. Yohanes 1 ayat 18 itu kata yang dipakai tidak seorang pun pernah melihat. Lalu kalimat berikutnya, frasa berikutnya pakai kata kerja menyatakan. Frasa pertama pakai melihat, menyatakan. Nah, menyatakan itu apa? Menyatakan itu tidak terlihat. Tidak terlihat tetapi apa? Ya, nyatakan itu berhubungan dengan apa? Kuasa, otoritas. Begitu. Jadi tolong PS Loading coba jawab saya. Dalam konteks Islam, Allahnya itu pribadi atau hakikat? Silakan. Saya kira cukup begini. Pertanyaan saya pendek saja, tetapi menggetarkan semua. Ya, menggetarkan semua. Itu bentuk pertanyaan saya. Silakan. Terus kita percaya kepada anaknya sebagai apa tadi, mana dalilnya? Saya mau catat loh sampai pegang pena. Masa Anda tidak ada data? Anda seorang pendeta loh, masa tidak pakai data? Matius, Anda makanya jangan tenganga. Matius, tadi saya sudah Matius 16 ayat 15 sampai 17. Sabar, saya buka, sabar. Matius 16, saya buka Matius 16. Oke. Matius pasal yang ke-16 ayat 15 Matius sampai 17. pasal 16. Matius 16 pasal berapa? Ini jurus molari nih dari pertanyaan saya. Jurus molari. Sekarang saya jawab dulu saya. Ini jurus molari nih. Ini jurus molari. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga kita mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada anaknya ini sebagai apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu yang saya tanya. Apakah percaya sebagai Tuhan, mana dalilnya? Sebagai utusan Tuhan, mana dalilnya? Itu yang saya tanya.
Anda mengutip tadi Al-Baqarah ayat, di situ menggunakan kami yang menurunkan Al-Quran. Kata kami di situ Allah menunjukkan kekuasaannya. Ketika Bapak Presiden mengatakan kami telah memberikan sumbangan ke kampung itu. Apakah Bapak Presiden itu banyak? Tidak. Bapak Presiden itu cuma satu. Terus kenapa dia pakai kata kami? Untuk menunjukkan kekuasaannya. Bagaimana kamu tanya? Sudah saya sampaikan tadi. Dari tadi sudah saya jabarkan sampai habis. Hakikat adalah keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya hakikat Allah itu adalah Tuhan. Bagaimana kamu ini? Sudah jelaskan panjang lebar kamu. Pantas kamu di mana-mana dibuang-buang itu kamu itu. Bagaimana? Masa pendeta begitu berbicara takut perpuluhan hilang? Yang kita tanyakan itu untuk mendapatkan hidup yang kekal itu menuhankan anaknya yang tunggal atau menjadikan anak yang tunggal ini sebagai utusan Tuhan. Itu yang saya minta dalilnya. Kamu kasih pula dalil tadi di Matius tadi tidak nyambung sama sekali. Memang dongo.